Santapan Harian Kamis 19 Januari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-41. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami membuka hati kami untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah!" Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan." Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Sahabat Santapan Harian, seorang istri memutuskan meninggalkan suami dan anak-anaknya. Saat itu ia beralasan karena karakter buruk suaminya dan keadaan ekonomi. Beberapa tahun kemudian anaknya bertanya, "Mengapa dulu ibu meninggalkan kami?" Ia menjawab, "Dulu ibu tak tahu bagaimana menjadi seorang istri yang baik." Ketidaktahuan itu merugikan dan seringkali menghancurkan kehidupan. Saat itu terjadi kelaparan di Gilgal. Di hadapan Elisa duduk rombongan Nabi Allah. Elisa tahu bahwa mereka membutuhkan makanan. Ia menyuruh bujangnya menyediakan makanan. Bujangnya mengambil tanaman sulur dan labu liar, lalu mengirisnya dan memasaknya. Tampaknya ada bagian makanan yang mengandung racun mematikan. Berteriaklah mereka, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya." Ada sebagian dari makanan itu yang mengandung racun dan tak boleh dimakan. Itu sebuah ketidaktahuan. Seseorang yang memasaknya barangkali tak memahami mana bagian tanaman yang boleh atau tidak boleh untuk dimasak. Ada banyak ketidaktahuan kita juga yang dapat meracuni dan merusak kuali kehidupan kita. Barangkali kita sudah melakukan kebiasaan baik dengan berdoa, membaca Alkitab, bekerja dengan rajin, dan setia beribadah. Tetapi
sedikit saja ada hal negatif masuk ke dalam kehidupan kita, hal itu bisa merusak seluruh kehidupan kita. Seperti pepatah, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Hal-hal kecil yang masuk ke dalam kehidupan kita bisa berupa pemikiran negatif, kebiasaan buruk, atau hati yang dibiarkan penuh amarah. Syukur kepada Allah yang mukjizatnya hadir pada waktu yang tepat. Hari itu Elisa menaburkan tepung ke dalam kuali yang beracun sehingga makanan pun dapat kembali dimakan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kontaminasi negatif dari luar yang merusak kehidupan kita dapat disingkirkan dan kita kembali dipulihkan. Allah selalu punya cara. Masukkan firman Allah ke dalam seluruh hidup kita. Firman akan meluruskan jalan kita dan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih telah memberi kami kebenaran firman-Mu. Hidupkanlah firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam terang firman-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.